semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah analisis instrumen dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Hilary Veronica S. Farm and Farm. Kami dari kelompok 6, masing-masing terdiri dari 5 orang anggota. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada Tiara Zaila Masma Ayu dengan NIM 200209159, Nisa Amalia dengan NIM 200209145, Esther Lucianawati dengan NIM 200209131, Kansa Berliani Liumona dengan NIM 200209139, dan yang terakhir ada saya sendiri, Destiani, dengan NIM 200209123. Baiklah, langsung saja. Ini adalah video dari kelompok kami mengenai spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum itu, apa itu spektroskopi NMR? Spektroskopi NMR atau Nuclear Magnetic Resonance merupakan salah satu jenis spektroskopi frekuensi radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom bermuatan listrik. Gelombang radio oleh inti-inti atom tertentu dalam molekul organik apabila molekul ini berada dalam medan magnet yang kuat. Spektroskopi NMR adalah suatu alat yang tersedia untuk menentukan struktur senyawa organik. NMR yang sering digunakan pada konfirmasi struktur suatu senyawa ada 5, yaitu C-Nuclear Magnetic Resonance atau CNMR dan H-Nuclear Magnetic Resonance atau HNMR. Spektroskopi proton atau H1 memberikan informasi struktural mengenai atom-atom hidrogen dalam sebuah molekul organik. Spektroskopi NMR karbon atau C menghasilkan informasi struktur mengenai karbon-karbon dalam sebuah molekul organik. Adapun kegunaan dari spektroskopi NMR yaitu yang pertama, menentukan jumlah proton yang dimiliki lingkungan kimia yang sama pada suatu senyawa organik. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai struktur senyawa organik. Yang ketiga, spektroskopi NMR ini dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Dan yang keempat, berguna untuk penentuan struktur molekul organik. Prinsip kerja dan metode spektroskopi NMR ini didasarkan pada penyerapan energi oleh partikel yang sedang berputar di dalam medan magnet yang kuat. Dan metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi struktur senyawa atau rumus bangun dari molekul senyawa organik. Energi yang dipakai dalam pengukuran berada pada daerah gelombang radio, yaitu 75 sampai dengan 0,5 meter atau pada frekuensi 4 sampai dengan 600 MHz yang bergabung pada jenis inti yang diukurnya. Pertama ada karbon tetraklorida, yang kedua ada deuterokloroform, yang ketiga ada deuterimuksida, yang keempat ada deuteroaseton, yang kelima ada dimetil sulfoksida terdeuterasi. Langkah-langkah menginterpretasikan spektra NMR. Yang pertama, jumlah sinyal yang menerangkan tentang adanya beberapa macam perbedaan dari proton-proton yang terdapat dalam molekul. Yang kedua, kedudukan sinyal yang menerangkan sesuatu tentang lingkungan elektronik dari setiap macam proton. Yang ketiga, intensitas sinyal yang menerangkan tentang berapa banyak proton dari setiap macam proton yang ada. Yang keempat adalah pemecahan atau splinting yang menerangkan tentang lingkungan dari sebuah proton dengan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah spektroskopi NMR itu merupakan spektroskopi yang sangat penting dalam bidang kimia. Dengan adanya alat ini, kita dapat menentukan struktur suatu senyawa yang belum kita ketahui. Spektroskopi NMR itu dibagi menjadi dua, yaitu HNMR dan CNMR. Adapun keunggulan dan kelemahan dari alat ini,
Keunggulannya, kita dapat mengetahui struktur suatu molekul senyawa. Kelemahannya, untuk dapat menentukan struktur suatu molekul, kita harus mengetahui aturan-aturan dalam menentukan struktur dengan menggunakan NMR. Lalu, kita juga harus mempelajari cara pembacaan puncak-puncak dan pergeseran kimia yang ditampilkan dari grafik spektrum NMR. Oke, mungkin cukup sekian ya video presentasi dari kelompok kami. Semoga video yang ditampilkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak dan menonton video ini. Saya Destiani pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Swallowed by my bed, I've been all about my head, wondering if I gotta try and pretend. 나도 잘 모르는 날 누가 알아주길 기대하는 내 모습을 찾아가 두려워. 저 빛이 더 밝아질수록 내 그림자도 길어지는데